Breaking news kabar gembira hari ini. Resmi, Erick Thohir umumkan tanggal duel panas Timnas Indonesia versus Malaysia, catat sekarang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara soal laga yang paling ditunggu publik Asia Tenggara. Laga uji coba Timnas Indonesia versus Malaysia sudah punya tanggal pasti. Bentrok dua rival abadi ini dipastikan bakal berlangsung sengit dan penuh gengsi. Simak fakta lengkapnya di sini. AFC lagi-lagi bikin panas. Lagu Indonesia Raya sampai 3 kali gagal diputar. Insiden memalukan kembali terjadi saat Timnas Indonesia hendak bertanding. Supporter di stadion harus menahan emosi saat lagu kebangsaan tak kunjung berkumandang. AFC pun jadi bulan-bulanan netizen karena dianggap tidak menghormati Indonesia. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Indonesia dipuji dunia. Tindakan cerdas ajukan diri jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026. Media internasional tidak ragu memuji keputusan ini dianggap sebagai langkah strategis demi memperkuat posisi Timnas Indonesia di kancah dunia. Apakah ini awal dari babak baru bagi sepak bola Indonesia? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Gak main-main, Steve Bruce yakin Elkan Bagot akan guncang dunia sepak bola. Pujian tulus keluar dari mulut Steve Bruce usai Elkan pamit dari Blajpool. Menurutnya, bek Timnas Indonesia ini punya kualitas yang sangat langka di usianya. Dunia harus bersiap menyambut sosok Elkan Bagot sebagai bintang baru. Simak fakta lengkapnya di sini. Dibongkar media Eropa. Alasan mengejutkan Timnas Indonesia pilih Malaysia ketimbang Rusia. Media Eropa mengungkap ada pertimbangan strategis yang masuk akal. Benarkah ini demi menyusun kekuatan tersembunyi Garuda jelang turnamen besar? Simak detail lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Breaking news kabar gembira hari ini. Resmi, Erick Thohir umumkan tanggal duel panas Timnas Indonesia versus Malaysia, catat sekarang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara soal laga yang paling ditunggu publik Asia Tenggara. Laga uji coba Timnas Indonesia versus Malaysia sudah punya tanggal pasti. Bentrok dua rival abadi ini dipastikan bakal berlangsung sengit dan penuh gengsi. Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengungkapkan tanggal pasti terkait laga persahabatan yang patut ditunggu sekali. Lantaran sebagai orang nomor 1 di bagian federasi, Erick sudah mengetahui kapan waktu yang pas bagi tim nasional Indonesia untuk melawan Malaysia. Ya benar, tim jiran itu dikabarkan masuk dalam calon rival bagi tim asuhan Patrick Kluivert, utamanya dalam laga uji coba sekaligus adu kekuatan antar tim ASEAN. Dengan sudah diketahui kapan momennya, jadi laga antara Garuda versus Harimau Malaya bisa tersaji, mungkin menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Perlu diketahui skuad Garuda saat ini sudah dipastikan lolos ke ronde keempat kualifikasi Pildun 2026 setelah memastikan diri berada di klasemen yang aman. Sebenarnya klasemen Indo saat ini di posisi 4 grup C, bisa saja naik ke posisi 3 dengan catatan berhasil mengalahkan Cina dan Arab Saudi imbang lawan Bahrain. Kendati jika tidak mengisi pos ketiga secara tidak langsung, skuad Garuda bisa lolos ke ronde keempat karena posisi keempat adalah jatah terakhir untuk maju ke babak tersebut. Sementara itu untuk tanggal pasti melawan Malaysia dalam laga uji coba sebagai persiapan jelang ronde keempat kemungkinan akan dihelat pada September 2025. September kosong artinya kita harus isi dengan dalam kurung laga uji coba. Kita coba lihat Malaysia sedang dalam kurung berbenah diri, kata Erick Thohir dalam statementnya.
Kami juga melihat Malaysia telah ganti pelatih dan banyak pemain baru juga, ucap Ketum PSSI saat ditanyai tentang laga Indonesia vs Malaysia. Pertandingan persahabatan melawan Malaysia sendiri adalah satu momen yang dinanti lantaran skuad Garuda sudah lama tidak bersua bersama. Bahkan Erick Thohir beserta PSSI juga turut mengajak Malaysia untuk jadi rival Indonesia di laga uji coba pada bulan September mendatang. Jadi untuk tanggal pastinya soal laga Indonesia vs Malaysia mungkin ada di awal bulan September, utamanya saat masih dalam momen jeda internasional atau berjarak seminggu sebelum ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai, yang tentunya agar persiapan skuad Garuda jadi jauh lebih mumpuni. Kami juga ingin melawan Malaysia, kayaknya dalam kurung Indonesia juga kangen dalam kurung banget melawan Malaysia, sudah cukup lama sekali, pungkas Erick Thohir. Ya tes nyali sama-sama, kalau Malaysianya mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Mungkin bisa lain kali di tahun depan imbuhnya. Jadi, laga Indonesia vs Malaysia kemungkinan akan digelar pada awal bulan September 2025 atau seminggu sebelum ronde 4 kualifikasi Piala Dunia dimulai. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. AFC lagi-lagi bikin panas. Lagu Indonesia Raya sampai 3 kali gagal diputar. Insiden memalukan kembali terjadi saat timnas Indonesia hendak bertanding. Supporter di stadion harus menahan emosi saat lagu kebangsaan tak kunjung berkumandang. AFC pun jadi bulan-bulanan netizen karena dianggap tidak menghormati Indonesia. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC kembali menjadi bahan pembicaraan di kalangan supporter timnas Indonesia setelah Indonesia Raya gagal diputar hingga 3 kali. AFC sudah sering menjadi bahan pembicaraan supporter Garuda selama setahun belakangan, terutama karena kiprah tim senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada saat itu, keputusan dari wasit Ahmed Al-Kaf merugikan tim asuhan Shin Tae-yong hingga gagal menang. Padahal sedari awal penunjukan Al-Kaf yang berasal dari Oman, negara tetangga Bahrain, sudah menjadi masalah. Banyak keputusan AFC yang diprotes oleh supporter timnas Indonesia dan kali ini terjadi di Piala Asia Futsal Putri 2025 pada Rabu dalam kurung 7 Mei 2025. Timnas Futsal Putri Indonesia bermain menghadapi Jepang di Ho Hot Sports Center, Cina, dan menderita kekalahan dengan skor 2-5. Terlepas dari hasil pertandingannya, ada kejadian kontroversial sebelum pertandingan dimulai ketika lagu kebangsaan kedua negara diputar. Pemutaran lagu Indonesia Raya harus diulang hingga 3 kali dan tidak pernah selesai, dan acara langsung dilanjutkan. Hal ini memicu protes di kalangan supporter timnas Indonesia di media sosial, sebagaimana dilontarkan @in_abroad. Parah ini panitia futsal AFC Wanita Indonesia Raya gak tuntas, diulang sampai 3 kali pun gak tuntas, katanya. Ada yang lihat AFC Women's Futsal Asian Cup Cina 2025 antara Indonesia versus Jepang? Sedih lihat bagian nyanyi Indonesia Raya malah kayak kaset rusak, sampai ngulang 2 kali pas kedua kalinya di stop dan langsung lanjut ke acara selanjutnya, tutur @bedah9. Banyak yang menyayangkan mengapa hal ini bisa terjadi, terlebih karena Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. Sekelas event taraf Asia kayak event Tarakam. Memang gak jelas panpel Cina ini. Dan kayaknya sepengetahuanku ini paling parah deh selama 2 dekade terakhir, tutur @keripikcuba A.
Sementara itu, Timnas Futsal Putri Indonesia masih memiliki 2 laga di ajang Piala Asia Futsal Putri 2025. Setelah melawan Jepang, Garuda Pertiwi Futsal akan bertanding melawan Bahrain dan juga Thailand. Rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Indonesia dipuji dunia. Tindakan cerdas ajukan diri jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026. Media internasional tidak ragu memuji keputusan ini dianggap sebagai langkah strategis demi memperkuat posisi timnas Indonesia di kancah dunia. Apakah ini awal dari babak baru bagi sepak bola Indonesia? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Langkah Indonesia mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapat sorotan dari media luar negeri. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan memainkan 2 laga pamungkas pada Juni mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 5 Juni 2025. Kemudian Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan akan bertamu ke Suita City Stadium untuk melawan Jepang 5 hari setelahnya atau tepatnya pada 10 Juni mendatang. Kedua laga tersebut akan menjadi penentu langkah pasukan Patrick Kluivert untuk lolos ke babak berikutnya. Timnas Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat keempat pada klasemen, sementara grup C, skuad merah putih bisa lolos ke babak berikutnya jika mampu mempertahankan posisi mereka di 4 besar. AFC bahkan mengonfirmasi bahwa Indonesia dan Cina telah mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah babak kualifikasi keempat Piala Dunia 2026, tulis media asal Vietnam Soha.com. Negara yang terpilih akan menjadi tuan rumah pada ajang yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober nanti, lanjut media tersebut. Langkah Indonesia untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat babak kualifikasi dinilai cukup brilian. Sebab jika terpilih dan timnas Indonesia bisa lolos ke putaran 4, pasukan Patrick Kluivert akan mendapat keuntungan besar. Salah satunya adalah bermain di kandang sendiri dengan dukungan dari para fans yang memenuhi tribun stadion. Indonesia saat ini berada di peringkat keempat pada babak kualifikasi ketiga dengan perolehan 9 poin. Sedangkan Cina berada di peringkat terakhir dengan 6 poin, jelas mereka. Itu adalah langkah yang bagus. Menjadi tuan rumah dan memanfaatkan kandang sendiri akan membantu mereka memperkuat peluang untuk menghadiri (lolos) Piala Dunia, tutup media tersebut. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengonfirmasi jika Indonesia mengajukan diri untuk bisa menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda memiliki peluang sangat terbuka untuk melaju ke babak selanjutnya asalkan bisa tetap mempertahankan posisi 4 besar. Kami mengajukan diri untuk (tuan rumah ronde 4 nanti kita lihat, kita juga untuk persiapan ronde 4, ujar Erick Thohir di Jakarta pada Selasa kemarin.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. Gak main-main, Steve Bruce yakin Elkan Bagot akan guncang dunia sepak bola. Pujian tulus keluar dari mulut Steve Bruce usai Elkan pamit dari Blackpool. Menurutnya, bek timnas Indonesia ini punya kualitas yang sangat langka di usianya. Dunia harus bersiap menyambut sosok Elkan Bagot sebagai bintang baru. Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih Blackpool FC Steve Bruce melayangkan pujian ke pemain timnas Indonesia Elkan Bagot. Elkan Bagot telah pamit dari Blackpool. Ia kembali ke klubnya Ipswich Town. Sejak Agustus 2024, Bagot menjalani masa peminjaman di Blackpool. Blackpool bermain di League One, kompetisi kasta ketiga Liga Inggris. Karier Bagot di Blackpool tak berjalan mulus. Pemain 22 tahun kelahiran Bangkok itu sempat menepi cukup lama karena cedera dan absen dalam sejumlah pertandingan. Selain itu, Bagot nyaris selalu menjadi pilihan dalam starting XI Steve Bruce. Total Bagot bermain dalam 20 pertandingan di Blackpool dengan 1.441 menit bermain selama musim 2024/2025. Selama di Blackpool, selain berkontribusi pada rim, Bagot juga berkontribusi di area lokal setempat. Ia dinobatkan sebagai Community Champion dalam penghargaan akhir musim Blackpool. Tidak mengherankan bagi saya bahwa ia pergi ke tempat latihan setiap minggu untuk membantu masyarakat, ujar Steve Bruce dilansir dari Blackpool Gazette. Ex-pemain Man United menilai Bagot adalah pemain yang profesional. Ia pemain yang hebat dan pemain profesional yang hebat, kata Steve Bruce. Sayangnya dengan cedera yang dialaminya, hal itu tidak berjalan sebaik yang diharapkan semua orang. Ex-pelatih Newcastle itu yakin Bagot akan menjadi bek hebat di masa depan. Tidak ada keraguan sama sekali dalam benak saya, ia akan menjadi pemain bertahan yang sangat baik, kata Steve Bruce. Sebagai seorang profesional, jika saya menunjukkan grafik di pusat kebugaran, dia memenangkan segalanya. Di balik semua itu, dia memiliki sisi manusiawi yang fantastis, ujarnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm Dibongkar media Eropa. Alasan mengejutkan timnas Indonesia pilih Malaysia ketimbang Rusia. Media Eropa mengungkap ada pertimbangan strategis yang masuk akal. Benarkah ini demi menyusun kekuatan tersembunyi Garuda jelang turnamen besar? Simak detail lengkapnya di sini. Timnas Indonesia kembali jadi sorotan menjelang FIFA Matchday September 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengisyaratkan bahwa skuad Garuda kemungkinan besar akan menghadapi tim dari Timur Tengah atau Malaysia. Sementara itu, ajakan dari Rusia untuk menggelar laga persahabatan tampaknya belum bisa terrealisasi. Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov, sudah mengumumkan rencana tersebut sejak April 2025. Di antara acara penting mendatang, saya ingin mencatat rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim nasional sepak bola Rusia dan Indonesia, ujar Manturov seperti dikutip Sport Express. Namun hingga kini belum ada kesepakatan final. Sementara itu, Erick Thohir memberikan pernyataan pada Selasa dalam kurung 7 Mei 2025 menanggapi tawaran dari Rusia. Kami sudah menjawab. Rusia sudah mengirim surat tetapi mereka minta September atau Oktober. Tapi kan Oktober kita tidak bisa dan September kita sudah,
Waktu itu sudah ada respons, ujar Erik. Ia menambahkan, jadi, ya kami bilang kalau nanti untuk tahun depan ya boleh saja. Kalau window-nya cocok, jendela untuk FIFA Matchday-nya ada, ya kami terbuka saja. Namun, media Eropa, tepatnya dari Rusia itu sendiri, mengungkap alasan sebenarnya kedua negara belum sepakat untuk melakukan duel FIFA Matchday. Sebuah laporan dari media Rusia, Metara Things, mengungkap bahwa salah satu kendala utama terletak pada pemilihan lokasi pertandingan. Menurut informasi kami, masalah untuk memilih venue pertandingan adalah halangan utama dalam negosiasi pada saat ini, tulis Metara Things. Federasi Sepak Bola Rusia dalam kurung RFU dikabarkan bersikeras menggelar laga di Moskow, bukan di Indonesia. Dalam laporan Metara Things disebutkan pula bahwa Rusia sebenarnya bersedia mengirim tim mudanya untuk bertanding tandang ke Indonesia. Namun untuk tim senior mereka tetap menginginkan laga di Moskow. Itu memungkinkan jika tim muda Rusia bermain tandang ke Indonesia, selagi tim utama akan menjamu lawan mereka di Moskow, ungkap media tersebut. Sebagai catatan, Rusia sudah pernah berhadapan dengan dua negara Asia Tenggara sebelumnya seperti Vietnam dan Brunei Darussalam. Mereka melawat ke Vietnam pada September 2024 dan menjadi tuan rumah bagi Brunei pada November 2024. Timnas Indonesia sendiri masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026, jadi masih fokus untuk itu saat ini. Meski peluang lolos langsung masih terbuka, skenario paling realistis adalah lolos ke putaran keempat yang baru akan dimainkan pada Oktober 2025. Artinya bulan September menjadi satu-satunya waktu yang bisa digunakan untuk uji coba. Seiring dengan kesulitan bersepakat dengan Rusia, maka timnas Indonesia pun mencari lawan lain untuk September nanti. Erik telah mengatakan bahwa yang menjadi lawan ideal adalah tim Timur Tengah selagi Malaysia juga dipertimbangkan. Kita sedang lihat siapa yang paling cocok. Pelatih timnas akan menentukan. Tapi kalau melihat hitung-hitungan lawan di depan, lebih banyak negara Timur Tengah, jelas Erik. Ia juga menyebut Malaysia sebagai kandidat kuat. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia. Tes nyali bersama. Tapi kalau mereka tidak bersedia, tidak apa-apa, mungkin lain waktu, sambungnya. Dengan semua pertimbangan tersebut, wajar jika PSSI mengambil pendekatan realistis. Apalagi laga uji coba menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mempersiapkan kekuatan tim. Lawan seperti Malaysia atau negara Timur Tengah dianggap lebih relevan dari sisi jarak, kekuatan lawan, dan nilai strategis. Jika waktu dan jendela FIFA Matchday di masa depan memungkinkan, bukan tak mungkin laga akbar antara timnas Indonesia dan Rusia bisa benar-benar terwujud. Namun untuk saat ini pilihan realistis tampaknya tetap berada di kawasan Asia. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough.
They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be